Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang jangan jangan termakan iming-iming manis proposal bisnis. Jadi di sini konten ini berdasarkan pengalaman cerita ya, cerita pengalaman pribadi temen Sirtiman ya, temen SMP. Sebenarnya dari tahun 2002 ini, selama 2002 ini dia sering datang, sering mampir ya, istilahnya belajar-belajar bisnis online, marketplace, belajar-belajar ya, mulai ngelapak gitu ya. Cuma setelah tahun 2023 awal ini dia menghilang gitu. Ternyata setelah ya hari ini ya, tadi dia datang ke rumah itu. Kebetulan dulu itu sempat naruh laptop ya, mungkin netbook kecil ya, netbook Lenovo gitu, karena rencananya itu seharusnya mau di upgrade SSD juga RAM-nya. Jadi Sirtiman memang barangnya di sini dan tidak dijual di lapak marketplace gitu. Tapi ternyata sebelum lebaran dia kontak, katanya butuh laptopnya mau dijual gitu sama temennya. Nah, baru akhirnya setelah ya tadi siang datang, ternyata setelah ditanya cerita punya cerita, akhirnya dia cerita laptop ini mau diambil, mau dijual atau digadaikan. Alasannya dia ditipu sama teman bisnisnya gitu. Ya kan Sirtiman kaget loh, selama ini kok Sirtiman tuh nunggu-nunggu dia untuk bisnis bareng gitu. Ternyata dia malah bisnis sama orang lain. Pas ditanya itu temannya siapa gitu. Ternyata temannya itu teman baru kenal juga gitu loh. Nah, di sini Sirtiman kasih kasih apa ya? Kasih sindiran lah. Ya kan dulu kan Sirtiman teman SMP dari SMA. Ya sempat ketemu lagi beberapa tahun terakhir ini gitu. Ya dia tahu sejarahnya Sirtiman, tapi kenyataannya dia tuh ya jadi gagal bisnis sama Sirtiman gara-gara termakan iming-iming manis bisnis dari teman barunya gitu. Dan yang jadi permasalahannya lagi tuh, jadi teman barunya ini, ceritanya ya, teman barunya ini menawarkan proposal bisnis membuka uh, jualan bubur ayam gitu, dan membutuhkan modal. Ya singkat cerita, teman Sirtiman ini disuruh ya sediain modal, ya mungkin dijanjiin sebulan dapat sekian gitu. Nanti mampu bayar setoran, cepat lunas segala macam, iming-imingnya yang jelas menggiurkan, sampai modalnya itu ngutang dari pinjaman online. Lagi-lagi pinjaman online. Ya seperti kita tahu ya, di sini Sirtiman ini ya udah banyak lah bikin tentang apa ya, konten video tentang pinjaman online dan cara ngelunasinnya. Eh Tadi siang Toto teman Sirtiman bilang dia mulai kejebak di membayar cicilan pinjaman online. Alasannya temennya ternyata tipu-tipu gitu, nggak mau setor, alasan ini itu. Dan modal yang dipinjam dari pinjaman online itu ya nggak balik, sehingga dia harus melunasi cicilannya gitu. Nah di sini kan ya sebelumnya Sirtiman udah kasih banyak tips ya tentang nutup cicilan pinjaman online itu. Salah satunya adalah menjual barang yang ada di rumah, barang milik kita gitu, seperti itu. Kalau semua barang udah dijual, ya mungkin menggadaikan aset yang kita punya itu. Aset seperti mau nggak mau ya, karena kepepet, karena kita harus nutup cicilan, ya aset kayak surat kendaraan, atau aset punya perhiasan emas, atau aset mungkin kalau udah kritis banget ya mau nggak mau gadein tanah, atau ya pokoknya segala sesuatu yang
bisa digadaikan lah seperti itu, handphone atau laptop seperti itu. Nah di sini ini gambarannya udah jelas, dia yang tadinya nggak kerja diajak bisnis, tiba-tiba harus sebulan harus store 2 juta untuk nutup pinjaman online tuh. Ya istilahnya kan ini PR ya 1 tahun ke depan dalam ininya. Mungkin cicilannya 12 kali ya. Kata dia udah bayar 2 kali dan sisanya ini ya mungkin 10 kali ya dia harus nutupin banting tulang seperti itu. Kondisinya dia nggak ada kerja, nggak ada usaha. Ya akhirnya ya Sertiman kasih saran lah gitu. Next time itu kalau pilih teman bisnis itu yang udah tahu sejarahnya. Terus kedua, lihat cara dia tanggung jawabnya gitu. Istilahnya membayar apa enggak. Pernah dengar minimal ya pernah dengar rapotnya deh. Kalau minjem duit dia bayar apa enggak seperti itu. Orang kan kelihatan kalau minjem duit dia nggak bayar itu. Pasti ada ininya deh, berita atau infonya. Tanya orang ketiga gitu. Tanya pokoknya kalau di bank kan minta nomor kontak, relasi dan lain-lain. Seharusnya seperti itu juga gitu. Jadi ada yang dipertanggungjawabkan. Ditanya sejarahnya, kalau orang cuma modal mulut terus percaya gitu minjem duit dari pinjaman online, ya itu boleh dibilang ya beresiko gitu. Itu benar-benar sangat beresiko gitu. Nah di sini Sirtiman ini ya biar yang nonton video ini jangan sampai kejadian gitu, jangan sampai kejadian. Terus masalah solusinya ya sebenarnya bisa dicari lagi ya di search di channel ini, ada beberapa cara Sirtiman melunasi nutup cicilan pinjaman online. Ya meskipun kerja keras ya juga ya harus lebih getol lagi ya, pokoknya harus lebih gesit, harus keluar dari zona nyaman, harus ya mau nggak mau semua relasi dihubungin, cari peluang, cari ya kepercayaan deh, mau cari gimana caranya minjem duit atau gimana caranya ngegadain barang agar harganya bisa lebih tinggi dari harga pegadaian biasa gitu. Kalau ngejual barang bekas ya yang jual sama yang kenal mungkin harganya bisa lebih harga pertolongan teman seperti itu, sehingga ya mau nggak mau setiap bulan itu ya bisa ditutup sampai habis seperti itu. Kalau masalah minta keringanan sama pihak pinjaman online ya terserah gitu, karena ya diceritain masalahnya segala macam ya terserah gitu. Yang jelas manfaatin relasi karena mereka orang yang terdekat gitu. Meskipun dari setelah waktu tadi sore ya Sirtiman di TikTok angkat pertanyaan gimana solusinya gitu. Ada yang jawab tanya orang pintar. Ya itu kan nggak ada jaminan seperti itu, nggak ada jaminan duitnya kembali. Yang ada dia keluar duit lagi buat bayar orang pintar gitu. Dan kalau orangnya benar-benar pintar ya itu dia pintar cari duit, malah nanti diduitin lagi, malah nambah masalah lagi. Yang duitnya pengen balik, yang ada duitnya dikuras gitu. Yang nggak ada jaminan ya, mungkin orang pintarnya benar-benar bisa nolong atau nggak ada jaminan. Yang kedua dari mentor Sirtiman sendiri ya teman di TikTok, tapi dia bisnis digital marketing juga, bilangnya ini susah gitu. Bilangnya cuma ini susah aja gitu, karena ya ini emang pribadi gitu loh. Orang lain ya gimana gitu. Mau nolong gimana, orang duitnya juga nggak sedikit, istilahnya 8 juta untuk ya meskipun dicicil juga tetap aja bukan uang yang sedikit gitu. Yang namanya apa ya, hal yang paling dibenci orang itu apa ya, mendengar berita kalau disuruh nutupin beban orang lain gitu loh.
Ya pokoknya kalau ada disuruh tolong gue lagi butuh uang buat bayar utang, itu orang paling paling nggak suka gitu. Itu bukan kabar yang bagus gitu. Namanya namanya relasi teman, kalau bisa dengar kabar yang bagus-bagus. Gue punya bisnis sukses, silahkan dinikmati atau gimana gitu. Orang kan pengennya seperti itu. Kalau tolongin gue dong, gue punya punya pinjaman online nih, nggak bisa bayar. Jadi kayak memindahkan bebannya dia ke orang lain seperti itu. Dan nggak ada jaminan dia bisa bayar atau enggak gitu loh. Nggak ada jaminan juga gitu. Kecuali dia bisa kasih jaminan, entah itu surat rumah, nah itu mungkin masih bisa dibantu karena dia masih ada ambisi iming-iming, kalau nggak bisa bayar nanti rumahnya gue sita seperti itu. Cuma kan itu jadinya kejam kalau seperti itu gitu loh. Nah di sini si Artiman ya saraninnya ya paling kembali pertama jual aset-aset yang ada di dalam rumah. Ya kita harus ikhlasin, harus sayang gitu. Kalau masalah harganya ya kadang dapatnya itu ya nggak sesuai dengan harga pasar ya. Namanya kita butuh duit cepet. Ya udah yang penting jual dulu aja. Nanti modalnya diputerin. Ya, nanti gimana ceritanya kalau udah ngumpul ya untuk next bulan depannya ya harus berusaha lagi seperti itu dari modal yang tadi yang ada gitu loh. Yang jelas kalau bisa bulan yang bulan yang sekarangnya bayar ada sisa modal, putar mau nggak mau diputar biar untuk bayar bulan yang selanjutnya seperti itu gitu loh. Jadi kita dipaksa untuk mengembangkan bisnis secepat mungkin ya. Istilahnya bisnis boosternya tuh ya seperti itu gitu. Nah, di sini kalau ada pertanyaan silakan ya di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya guys kalau misalnya konten ini dirasa bermanfaat. Soalnya ini adalah kejadian yang ya kehidupan sehari-hari ya real gitu dan kemungkinan banyak dari kita ngalamin, cuma masih ada kendala masalah gimana menyelesaikannya seperti itu gitu. Untuk kendala lain untuk ide lain sih ya mungkin ada ya kayak di grup-grup Facebook nawarin solusi ditalangin sama dia tapi cicilannya diperingan cuma jangkanya dipanjangin seperti itu. Jadi nggak terlalu berat bulanannya. Ya mungkin ya dipilah-pilah aja ya dengan kemampuan kalian. Ya misalnya cicilan dikurangin kan seharusnya bulanannya nggak berat. Kita kalau mau survive, mau nutup-nutup itu ya nggak terlalu gede gitu lobangnya nutupnya duitnya gitu. Jadi ya bisa mau nggak mau ya pilihannya nggak banyak seperti itu. Kalau nggak bisa bayar itu pertama hidupnya pasti akan diteror ya ditelepon sama kolektornya dari pinjaman online ya. Kalau misalnya pinjaman online-nya nakal dia malah kirim debt collector ke rumah apalah teriak-teriak segala macam ke tetangga gitu. Jadinya malah jadi bahan omongan, jadi bikin nggak nyaman warga setempat seperti itu. Kalau masalah malu ya malu gitu. Ya itu aja sih, semoga konten ini bisa bermanfaat. Ada sedikit ide dari Sirtiman ya. Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan di kolom komentar. Juga kalau kalian misalnya punya rezeki lebih, ada teman yang susah, ya itulah sebenarnya saat yang tepat untuk beramal. Beramal ya pokoknya donasi untuk ya inilah saat-saat dimana kalian ya istilahnya diuji juga gitu, mau bantuin orang ini enggak gitu loh. Ya rata-rata dari kita sih aduh gua aja susah gitu. Ya cuma dari temen yang tadi nyaranin orang pinter, dia ngasih tips juga gitu. Pertama kalau kita lagi susah gitu, kita beramal aja kata dia. Nanti kan ya sesuai dengan keyakinan atau karma nanti akan kembali lagi apa yang kita amalkan kita akan dapatkan ya dengan bonusnya lah seperti itu. Ya ini udah hukum karma atau apalah gitu. Ya istilahnya kebaikan menghasilkan kebaikan gitu. Apa yang kita tuai akan kita tabur. Kita nanam sawah
Ya, kita nanam padi akan panen beras beserta itunya juga bisa dijual apa rumpun padinya seperti itu. Ya, jadi gitu aja ya, untuk memandang segala sesuatu jangan panik, kita fokus. Ya namanya nggak enak sih, namanya tiba-tiba harus nutupin utang yang seharusnya bisnisnya menguntungkan tapi malah jadi buntung seperti itu. Yang jelas tetap berusaha itu adalah salah satu dari tanda-tanda kesuksesan gitu. Artinya kita berani gagal, dan ya kalau nggak mau gagal ya kita harus bangkit seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa jempolnya guys. Goodbye.